Sholat isyraq atau sholat syuruk adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Ada hadis sahih yang menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat isyraq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terkait tentang hukum, para ulama mengatakan bahwa sholat isyraq itu hukumnya adalah sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Orang yang mengerjakan sholat isyraq akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, namun dengan beberapa syarat. Di antaranya, sholat subuh berjamaah, berzikir hingga matahari terbit, sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Apakah sholat isyraq itu sholat duha? Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat sholat isyraq. Di antara ulama ada yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Ada juga yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha. Berikut ini kami sebutkan. Imam Zarkashi Al-Ansari, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan, Imam Al-Hakim menyebutkan sebuah hadis dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa salat isyraq adalah salat awabin dan salat awabin itu adalah salat duha. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau berkata, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salat isyraq bukanlah salat duha. Waktunya ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Menurutku, apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini perlu diteliti lagi. Sebab dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa salat isyraq adalah salat awabin dan salat awabin itu adalah salat duha. Maka sesuai mazhab Syafi'i tidak boleh salat dengan niat salat isyraq. Secara bahasa kata awabin adalah bentuk jama' dari kata awab, yang maknanya adalah orang yang kembali atau bertaubat kepada Allah. Jadi bisa disimpulkan, solat awabin adalah solatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hakikat solat awabin, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat solat awabin. Setidaknya ada 3 pendapat dari para ulama. Pertama, awabin adalah solat duha. Mayoritas ulama mengatakan bahwa solat awabin itu adalah nama lain dari solat duha. Yang kedua, solat 6 rakaat. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa solat awabin adalah solat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Dan yang ketiga adalah solat 20 rakaat. Sebagian ulama lain ada juga yang mengatakan bahwa solat awabin adalah solat sunnah 20 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Solat tasbih adalah solat sunnah 4 rakaat yang di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Oleh sebab itulah solat ini disebut dengan solat tasbih. Ada sebuah hadis yang cukup panjang mengenai kesunahan untuk mengerjakan solat tasbih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas pamanku, sungguh aku akan memberimu, aku akan memberimu dan aku akan melakukannya karena engkau. 10 perkara jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tidak sengaja dan yang sengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi dan yang terang-terangan. Lakukanlah solat 4 rakaat, dan pada setiap rakaat engkau membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Jika sudah selesai masih dalam keadaan berdiri, ucapkanlah tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali.
Kemudian ruku dan bacalah tasbih 10 kali. Lalu i'tidal dan bacalah tasbih 10 kali. Lalu sujud dan bacalah tasbih itu 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud dan bacalah tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi dan bacalah tasbih itu 10 kali. Kemudian duduk istirahat dan bacalah tasbih itu 10 kali. Itulah 70 ini tasbih dalam satu rakaat. Dan lakukanlah sampai 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka setiap hari Jumat sekali. Jika tidak mampu, maka setiap sebulan sekali. Jika tidak mampu, maka setahun sekali. Jika tidak mampu juga, maka lakukanlah sekali dalam seumur hidup. Hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Tirmidzi. Para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut memiliki beberapa jalur periwayatan. Di antaranya ada sekitar 9 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi status hadis mengenai sholat tasbih di atas. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis tersebut seperti Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi, Imam Az-Zarkashi, Imam An-Nasai, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Mundhiri. Sebagian ulama lainnya ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Di antaranya seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Muzani. Imam Ibnu Qudamah juga mendhaifkan hadis tersebut, namun beliau tetap mengamalkannya. Salat hajat adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah agar semua hajat atau keinginan kita dikabulkan. Ada sebuah hadis yang cukup panjang mengenai kesunahan untuk mengerjakan salat hajat. Dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang punya hajat atau keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada salah satu orang, hendaklah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan la ilaha illallahu halimul karim, subhanallahil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ith, la tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kemudian berdoa, minta perkara dunia dan akhirat, sesungguhnya hal itu akan ditakdirkan. Hadis Al-Hakim dan Baihaqi, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan beliau mendhaifkannya. Para ulama mengatakan bahwa hadis di atas tertulis dalam beberapa kitab hadis, di antaranya sebagai berikut. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, terdapat dalam Al-Mustadrak. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai hadis di atas. Sebagian ulama seperti Imam Al-Hakim menilai bahwa hadis tersebut adalah sahih. Sebagian ulama lainnya seperti Imam Tirmidzi menilainya dhaif. Terkait tentang hukum, mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab berpendapat bahwa salat hajat hukumnya mustahab, artinya kita boleh melakukannya sebab ada dalil yang bisa dijadikan landasannya. Adapun jumlah rakaat, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat salat hajat dan tata caranya. Pertama, 2 rakaat, yang ketiga 4 rakaat, yang ketiga 12 rakaat. Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya adalah orang yang jika mendengar hadis dari Nabi SAW, maka Allah memberiku manfaat di dalamnya. Jika ada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, maka akan aku sumpah terlebih dahulu.
Jika ia bersumpah, maka aku benarkan dia. Tapi jika Abu Bakar yang mengatakannya, maka aku akan langsung membenarkannya. Abu Bakar berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang berbuat dosa lalu berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu solat 2 rakaat dan kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti diampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan wa zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud dan Tirmizi. Para ulama mengatakan bahwa hadis di atas tertulis dalam beberapa kitab hadis. Mayoritas ulama menilai hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Maka kesimpulannya adalah hadis ini boleh diamalkan. Terkait tentang hukum, mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab berpendapat bahwa solat taubat hukumnya mustahab. Maka bila kita mengerjakannya sebab ada dalil yang bisa dijadikan landasannya, maka boleh. Terkait jumlah rakaat, para ulama sepakat bahwa solat taubat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Hal ini sebagaimana hadis yang telah diutarakan tadi. Solat istikharah adalah solat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Kesunahan melakukan solat istikharah ini berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi mengajarkan kepada kami untuk senantiasa istikharah pada setiap perkara sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada kami. Dan Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan salat 2 rakaat selain fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, ya Allah, aku memohon dipilihkan dengan ilmu-Mu. Aku bermohon penilaian dengan kekuasaan-Mu dan meminta dengan keutamaan-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku, maka takdirkanlah untukku. Kemudian mudahkanlah jalannya. Kemudian berilah keberkahan di dalamnya. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, hidupku dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berikanlah ridhamu kepada aku. Hadis Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasai. Terkait hukum, para ulama telah sepakat mengenai kesunahan salat istikharah. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan salat istikharah hukumnya sunnah, dan para ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya telah sepakat bahwa salat istikharah hukumnya sunnah. Terkait tentang jumlah rakaatnya, para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat istikharah minimal 2 rakaat. Boleh dikerjakan kapanpun waktunya kecuali pada waktu terlarang.